Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Pada yang kami hormati para pengurus takmir Masjid Al-Manar beserta jajarannya, para ustadz, ustadzah, para pengurus PCM yang berbahagia, dan semuanya hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini sebelumnya mari bersama-sama kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sehat fisiknya, sehat rohaninya, dan sehat dompetnya. Amin. Komplit semuanya. Oleh karena itu, tiada kata yang patut untuk kita haturkan, patut kita ucapkan senantiasa adalah kita untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Meskipun dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Adiyat bahwa sesungguhnya kebanyakan manusia itu ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan, ya. Innal insana li rabbihi lakanud, bahwa sesungguhnya manusia itu terhadap nikmat Tuhannya sungguh mereka itu ingkar. Jadi kebanyakan orang, kebanyakan manusia itu selalu ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan. Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri beliau menerangkan lakanud, sungguh ingkar di sini dikatakan siapa, yaitu orang-orang yang ya'uddu masoiba, orang-orang yang senantiasa itu menghitung-hitung musibah, wayansan ni'am, dan melupakan nikmat. Nah ini kebanyakan manusia itu kalau ada musibah sedikit dihitung-hitung terus dieling-eling, tetapi kalau ada kenikmatan itu tidak dirasakan. Nah oleh karena itu, dalam arti lain kita harus berpikir terbalik biar tidak termasuk orang yang ingkar, yaitu senantiasa menghitung nikmat dan melupakan musibah. Nah, dengan demikian kita berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur, menjadi abdan sakura, hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini insyaallah nanti kita selama kurang lebih 1 jam mungkin nanti biasanya isya kemudian dilanjutkan sedikit ngaten nanti semoga kita bisa memaksimalkan waktu di malam hari ini, dan insyaallah malam hari ini sedikit saya akan menyampaikan satu buah hadis yang akan kita ambil, kita kutip, kita ambil dari sebuah kitab yaitu Bulughul Maram. Bulughul Maram, makna gampangnya itu adalah mencapai tujuan. Jadi harapannya dengan kita belajar tentang
hadis-hadis yang dimuat dalam kitab ini adalah kita bisa mencapai tujuan yang sesungguhnya, bisa mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan dunia, terutama adalah kebahagiaan di akhirat. Dan lebih fokus lagi, nanti kita akan belajar sedikit yang berkaitan dengan yang ada di dalam Kitabul Jami' ataupun bab yang menghimpun berkaitan dengan akhlak. Nah, dan pengarang kitab ini yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menempatkan bab akhlak ini adalah di bab yang terakhir dari kitab ini. Padahal kitab-kitab ini isinya itu tentang hukum-hukum fikih. Nah, ada satu hikmah, ada satu hal yang barangkali beliau inginkan ketika seseorang itu sudah pandai ilmu agama, pandai ilmu fikih, tetapi jangan lupa akhlaknya, adabnya diutamakan begitu. Seakan-akan beliau memberikan kesan, memberikan pesan tersendiri ketika seseorang itu sudah faqih, ya, seorang sudah betul-betul faham tentang fikih, tentang agama, maka kemudian akhlaknya itu harus diutamakan. Jadi al-adab fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Karena banyak juga orang-orang yang berilmu tinggi, ya, mempelajari agama, pelajaran umum juga mungkin tidak hanya sekedar SMP, SMA, sarjana, S2 sampai S3, tetapi kemudian kalau mereka itu tidak mempunyai akhlak atau adabnya itu kurang, maka juga kurang bermanfaat. Oleh karena itu namanya ilmu, ya, harus diimbangi dengan adab ataupun akhlak. Sebelum kita memasuki satu hadis, boleh kami sedikit bercerita atau mengulas bagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Kalau mungkin Bapak dan Ibu dulu ketika masih kecil sudah sering mendengarkan, ya, cerita yang berkaitan dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar ini ada dua versi, ya. Yang pertama, Ibnu Hajar itu karena beliau dikatakan sebagai anak batu, ya. Tapi ini saya belum menemukan istilahnya sumber ataupun sumber yang rojih, yang betul-betul kuat. Tetapi ini sering kita dengar di antara ulama, di antara ustadz kiai bercerita tentang hal ini. Namun kebenarannya wallahu a'lam, ya. Di mana ketika masa kecil Ibnu Hajar Al-Asqalani ini sesungguhnya beliau ini adalah orang yang pintar, yang cerdas. Akan tetapi karena di usia yang masih balita, kemudian orang tua beliau wafat, kemudian barangkali beliau istilahnya itu kasih sayangnya kan jadi berkurang, ya. Jadi kemudian ketika belajar itu, ketika mulai mondok, nyantri, begitu istilah gampangnya, ada kesulitan dalam menghafalkan Al-Quran maupun hadis. Namun kemudian pada suatu ketika beliau itu izin kepada syekhnya, kepada murabinya, kepada kiainya untuk pamit, ya, seakan-akan putus asa karena kok sudah belajar lama nggak nyantol begitu ilmunya. Nah, ketika beliau pamit dalam perjalanan tiba-tiba hujan deras lebat, kemudian menemukan gua. Kemudian beliau masuk ke dalam gua itu, merenung, kemudian melihat kejadian ada tetesan air dari atas gua netes ke bawah, turun di atas batu. Nah, ternyata batu itu napa niku? Growong. Napa niku bahasa Indonesia? Lubang gitu nggih. Beliau berpikir, oh ini batu ini pasti tidak hanya 1-2 hari. Ini pasti sudah bertahun-tahun, mungkin sudah puluhan tahun.
Maka kemudian menyimpulkan, seandainya otak saya itu dedele kaya watu, misalnya ditlateni sungguh-sungguh istiqomah, insya Allah lama kelamaan pasti juga akan bisa pandai. Nah dengan itu kemudian beliau balik lagi ke pondok, beliau balik lagi ke markas, kemudian belajar dengan syekh. Nah kemudian dengan ketekunannya kemudian akhirnya kembali menemukan kecerdasannya. Ini salah satu cerita yang sudah sering kita dengar dari para kiai, para ustadz. Namun wallahu a'lam untuk kebenarannya yang 100%. Akan tetapi Ibnu Hajar yang sesungguhnya, dan ini insya Allah lebih rajih, lebih kuat, Ibnu Hajar ini dikaitkan dengan kakek beliau, karena salah satu kakek beliau ada yang bernama Hajar. Jadi maka disebut dengan Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, Al-Asqalani ini diambil dari tanah kelahiran beliau, yaitu di mana? Di Askelon. Mana itu Askelon? Mana Pak Bu? Askelon, ini sekarang sudah nggak asing lagi kita mendengar. Askelon itu adalah kalau dulu di negeri Syam ya, negeri Syam. Kalau sekarang kan jadi pecah, ada Syria, Suria, ada Palestina, pundi malih, Yordania, kemudian juga pundi satu lagi itu, mana lupanya. Syria, kemudian Yordania, Palestina, lupa yang satu kok lupa. Ini adalah negara yang sering bergejolak sekarang ini ya. Lebanon, betul, Lubnan, Lebanon, yaitu 4 negara itu. Nah, tetapi sekarang posisi Askelon itu kalau dulu itu masuknya di Palestina, tetapi sekarang kalau kita browsing di Google itu sekarang sudah berpindah di Israel. Askelon itu sudah berpindah ke Israel. Padahal itu dulu adalah kelahiran dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka kemudian Al-Asqalani ini dinisbahkan kepada daerah tadi, Askelon. Maka kalau sekarang juga ada syekh, ada ustadz yang kemudian biasanya nama daerah itu dicantolke di nama belakangnya. Misalnya saya saja ya, Hasan Al-Temanggungi ya gitu kan. Mungkin Ustadz Tamim Al-Kaumani. Kadang-kadang kita mendengar nisbah-nisbah seperti itu. Kalau rumahnya ngreges Tembara rada repot. Al-Ngregesi. Ya, itu diantara nama yang biasanya dinisbahkan kepada seseorang di belakang nama-nama itu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, itu sedikit berkaitan dengan pengarang dari kitab ini, dan kita mulai membacakan sebuah hadis. Saya bacakan dari bab atau Kitabul Jami di bab adab. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama, idza lakitahu fasallim alaih. Apabila seorang muslim itu bertemu, maka berikanlah salam kepadanya. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan ketika engkau diundang, maka hadirilah, maka datanglah. Kemudian yang ketiga, wa idastangsohaka fangsohu. Dan ketika engkau dimintai untuk memberikan nasihat, maka nasihatilah dia. Wa idza atasa fahamidallah fasammidhu. Dan apabila seorang itu bersin kemudian memuji Allah, fasyamidhu, maka doakanlah dia.
Wa idza marido fa'udhu, dan ketika saudaramu itu sakit maka jenguklah dia. Dan yang terakhir wa idza mata fattabi'hu, dan ketika saudaramu meninggal maka antarkanlah ke kuburannya. Rawahu Muslim. Bapak dan Ibu yang berbahagia, bahwa sesungguhnya hak seorang muslim kepada muslim lain itu tidak hanya ini, ya. Jadi ini adalah merupakan metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik sahabatnya, dalam memberikan kemudahan kepada umatnya, ya. Di antaranya itu ada ini begitu, ada 6. Sesungguhnya lebih dari ini, di hadis-hadis yang lain bisa kita temukan yang lain lagi. Tapi ini adalah metode Rasulullah dalam mendidik sahabatnya biar mempermudah. Seandainya Rasulullah katakan, wahai sahabatku, kewajiban muslim terhadap muslim lain itu ada 133. Gimana kalian membayangkan? Kan repot itu kan. Si jiwa urung iso kok 133. Maka kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis ini ada 6. Oh, ono 6. Kira-kira bisa membayangkan, rodok gampang ling lakoni begitu, kurang lebih begitu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, nah kemudian malam hari ini seandainya kita nanti tidak selesai pada pada detail atau keterangan dari 6 hal ini, maka paling tidak nanti satu kita akan berusaha menyampaikan, dan saya ambil dari beberapa sumber yang barangkali bisa mendukung atau memperkuat dari hadis ini. Maka kalau kita kembali memang bahwa kehidupan manusia itu tidak terlepas dari hak dan kewajiban. Orang tua mempunyai berhak mendapatkan kehormatan, ya, berhak untuk ditaati oleh seorang anaknya. Tetapi orang tua itu juga berkewajiban mendidik anaknya, memberi penghidupan pada anaknya, dan seterusnya. Kemudian seorang guru ini berhak mendapatkan penghormatan, ditaati muridnya. Tetapi guru juga punya kewajiban untuk mendidik anaknya, dan seterusnya seperti itu, ya. Kemudian kita bertetangga juga seperti itu. Maka kemudian di sini adalah secara umum hak dan kewajiban antara satu muslim terhadap muslim yang lain. Kita mempunyai hak sesuatu, tetapi kita juga berkewajiban. Jangan lupa, ini senengane wong ki sok mengutamakan hak aku opo, ning cok lupa karo kewajibane. Nah, inilah yang barangkali perlu menjadi catatan bagi kita semuanya. Nah, kemudian hadis yang pertama, hak kewajiban kita, yaitu adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kita bertemu kepada saudara muslim kita, maka ucapkanlah salam, tebarkanlah salam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini maka memposisikan kita itu antara hak dan kewajiban itu harus betul-betul seimbang. Maka dikatakan di hadis ini kan tidak beriman seorang ketika dia belum mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, kemudian kita kembali kepada menebarkan salam ini, dikuatkan dalam hadis lain dikatakan la tadkhulunal jannata, kalian itu tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga kalian itu beriman,
Wala tu'minu, dan kalian itu tidak akan beriman hatta tahabbu, sehingga kalian itu saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in, ya, akan kami kasih tahu kada sesuatu hal itu, fa'allamtumuhu tahabbtum afsus salam bainakum, maka kami beritahukan, yaitu dengan kalian saling mencintai dan menebarkan salam di antara kalian. Maka kalau kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dari hukum dari kita menebarkan salam ini adalah sunnah muakkad. Kemudian dalam hadis lain juga, tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, ada seorang penduduk Madinah itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memperhatikan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, menangkap kesimpulan bahwa wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan seorang yang pendusta, karena beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali diucapkan adalah beliau mengatakan, wahai manusia, ayuhan nas afsus salam, wahai manusia tebarkanlah salam, wa'at'imut ta'am, dan bagikanlah makanan, wasilul arham, dan jalinlah silaturahmi, wassallu bil lail, dan salatlah malam, wan nasu niyam, ketika manusia dalam kondisi tidur, tadkhulunal jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dalam kondisi yang damai, yang selamat. Nah, kemudian dalam hadis lain ini saking pentingnya salam ini, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza laqiya ahadukum akhahu, ketika di antara kalian bertemu dengan saudaramu, fal yusallim alaih, maka berikanlah salam. Wa in halat bainahuma sajarah, ketika kemudian terhalang oleh sajarah itu pohon, ya, au jidar, ataupun tembok atau penghalang, au hajar atau batu, thumma laqiyahu, kemudian bertemu kembali, fasallim alaih, maka berikanlah salam. Nah, ini jadi saking pentingnya kita mengucapkan salam, menebarkan salam di antara kita. Rasulullah mengatakan seperti ini, jika di antara kalian itu bertemu di suatu tempat, maka berilah salam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sejenak berpisah, ya, terpisah oleh tembok gitu, ya, di luar misalnya, atau mungkin ada pertemuan atau kondangan, terpisah oleh sekat. Kemudian ketemu lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan Rasulullah sampai mengajarkan seperti itu. Karena apa? Karena saking pentingnya kita menyebarkan salam. Misalnya ada orang mertamu, assalamualaikum, ngetok pintu, kita jawab waalaikumsalam. Silahkan pinarak Pak. Oh nggih matur nuwun, duduk. Kemudian tuan rumahnya pergi ke dapur, klutik-klutik nyiapke minuman. Kemudian kan sudah terpisah sama tembok Pak, ya. Kemudian ketemu lagi, salaman lagi, assalamualaikum, enggak apa-apa. Kemudian naruh minuman, sudah, monggo diunjuk di dahar misalnya ada makanannya. Kemudian mengembalikan bagi ke belakang, ketemu lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masa sudah berapa pahala yang didapatkan. Tiba-tiba tisune lali ke belakang lagi, ngambil tisu, ke depan lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, dalam satu pertemuan sudah mengucapkan salam berkali-kali. Ini tidak masalah, karena ini ada hadisnya, ya. Ini karena memang menunjukkan begitu saking pentingnya kita mengucapkan salam. Kemudian dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik meriwayatkan, dikatakan anna Tufail bin Ubay bin Ka'ab
bahwa Tufail bin Ubay bin Ka'ab ketika itu mendatangi Abdullah bin Umar, lalu bersama beliau pergi ke pasar, ya. Fayaghdu ma'ahu ilas suq. Kemudian Tufail berkata, fa idza ghadawna ilas suq lam yamuru Abdullah bin Umar ala saqatin. Maka ketika kami berangkat ke pasar, tidaklah Abdullah bin Umar melewati seorang pun yang menjual barang-barang yang jelek. Wala sahibi bi'atin, ataupun seorang yang menjual barang apapun. Wala miskinin, dan juga seorang miskin, ya. Wala ahadin illa sallama alaihi, atau bahkan seorang siapapun yang diketemuinya selain beliaunya ini menyampaikan salam, ya. Jadi Abdullah bin Umar itu mengajak Tufail ini jalan-jalan ke pasar, kemudian bertemu dengan siapapun itu senantiasa menebarkan salam. Kemudian suatu ketika fajitu Abdullah ibn Umar yauman fastadba'ani ila suq faqultu lahu. Dan suatu saat lagi kemudian aku pun mendatangi beliau pada suatu hari, kemudian beliau memintaku untuk mengikuti beliau kembali ke pasar, ya. Lalu kemudian aku bertanya, wa ma tasna'u fis suq, apa yang engkau lakukan lagi Ibnu Umar? Ya, kemudian wa anta la taqifu alal bai', sedangkan engkau itu ketika di pasar itu tidak berhenti kepada penjual-penjual itu. Wala tas'alu anis silai, dan engkau juga tidak menanyakan harga para penjual di pasar. Wala tasumu biha, dan engkau juga tidak menawar barang-barang yang ada di pasar. Wala tajlisu fi majalisis suq, dan engkau juga tidak duduk-duduk bersama orang-orang yang ada di pasar itu. Qala wa aqulu ijlis bina hauna. Kemudian Tufail itu hanya mengajak, ya sudahlah, daripada kita ke pasar nggak ngapa-ngapain, kita sudah duduk di sana saja ngobrol-ngobrol gitu, ya. Kita duduk sini ngopi-ngopi, barangkali seperti itu. Tetapi Ibnu Umar tidak seperti itu. Kemudian Ibnu Umar berkata, ya Aba Batan, wahai Aba Batan. Tufail ini dikatakan Aba Batan karena mempunyai perut yang besar gitu, ya. Gendut gitu istilahnya kalau orang sekarang katakan. Wa kana Tufail dza batnin, karena Tufail ini mempunyai perut yang besar. Innama naqdu min ajlis salam nusallimu ala man lakiyana. Bahwa sesungguhnya kita keluar itu untuk menebarkan salam terhadap orang-orang yang kita temui. Nah, jadi ini kebiasaan Ibnu Umar ini, ketika pergi dari rumah ke pasar ini tidak menanya harga, tidak nawar, tidak duduk-duduk di pasar ngobrol, ya. Tetapi beliau hanya menebarkan salam, ketemu orang assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu orang lagi assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencari pahala dari kita menebarkan salam, karena begitu sangat pentingnya sunnah dalam kita menyebarkan salam ketika kita bertemu. Bahkan Ibnu Umar tidak bertemu, dia mencari-cari cara pergi ke pasar untuk bisa bertemu orang, kemudian beliau menyebarkan salam. Nah, kemudian ketika kita mendapatkan ucapan salam, bagaimana hukumnya kita menjawab salam? Maka ketika kita mendapatkan salam, hukumnya kita menjawab adalah wajib. Di Al-Quran dikatakan, dalam Quran surah An-Nisa ayat 86, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ketika engkau
dimuliakan, ya, dengan sebuah kemuliaan, diberikan salam begitu, maka jawablah salam itu yang semisalnya, maksudnya itu paling tidak sama, ya. Dan lebih baik adalah dilebihkan. Ini maksudnya begini. Kalau sahabat kita, saudara kita bertemu kemudian assalamualaikum, maka kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullah, minimal, ya. Ketika saudara kita assalamualaikum warahmatullah, kita menjawabnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih mulia lagi ya kita menjawabnya secara sempurna. Sahabat kita berkata assalamualaikum ahi, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling bagus. Kemudian berikutnya adalah etika ketika kita memberikan salam. Ternyata dalam kita menyampaikan salam ini ada etikanya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyusallimas saghiru 'alal kabir. Memberikan salam itu etikanya adalah anak kecil kepada anak yang besar, ya. Jadi junior kepada senior, anak kecil kepada remaja, kepada orang tua, begitu ya. Atau mungkin orang dewasa kepada orang yang sepuh, muridnya kepada gurunya, santrinya kepada kiainya, etikanya begitu. Kemudian wal maru 'alal qa'id, orang yang berjalan kepada orang yang sedang berhenti. Jadi kalau kita melintas lewat, maka kewajiban yang memberikan salam itu kita yang jalan, bukan orang yang sedang berhenti. Wal qalil 'alal katsir, dan sedikit kepada yang banyak. Jadi seperti majelis seperti ini kan saya sedikit, ya, saya cuma satu, ya. Panjenengan banyak maka saya mengawalinya. Tidak sebaliknya jenengan bareng-bareng mengucap salam kemudian saya menjawab, tidak, ya. Tetapi saya yang memulainya kemudian panjenengan yang menjawabnya. Wa fi riwayatil Muslim warraqib 'alal masi. Kemudian juga ditambahkan, yaitu orang yang berkendaraan kepada orang yang sedang berjalan. Jadi siapa tahu suatu ketika kita itu berkendaraan pakai motor, mobil, kita melintas ada saudara teman kita, kemudian kita menyapanya, kita menyampaikan salam assalamualaikum, kita yang ada di atas kendaraan pelan-pelan kemudian menghampiri, kemudian menyampaikan salam. Nah itu yang benar seperti itu. Maka selayaknya kalau kita misalnya masuk dalam kampung, dalam perumahan begitu, ya, kita masuk itu kita pakai motor, pakai mobil, ya, paling tidak kita kalaupun tidak menyempatkan salam, ya, dengan isyarat membunyikan klakson itu sudah menandakan kita menyapa gitu, ya. Tin, coba banter-banter tin, kaget kabeh. Atau mungkin kalau kita bermobil, ya, kita turunkan kaca mobilnya, kita menyapa yang ada di situ gitu. Tapi kadang-kadang adab yang ada di lingkungan kita itu kadang ada, ya. Orang yang jeludas-jeludus masuk keluar masuk kampung, perumahan, kadang-kadang sok tidak kulo nuwun. Nah ini kadang-kadang perkara yang sepele tapi sudah berkurang di antara kita. Nah kemudian ada berikutnya adalah memberikan salam ini juga sesungguhnya kepada yang dikenal dan tidak dikenal. Nah ini juga kadang-kadang sedikit penyakit di antara kita. Kalau dalam sebuah pertemuan ataupun dalam arisan misalnya ibu-ibu, kita itu kadang-kadang bertemu itu gage-gage nyalami wong sing dikenal. Istilahnya sakniki niku napa? Bestine ngaten nggih. Begitu dari jauh ketemu bestine langsung nyalami. Sampun adzan nggih? Skoros adzan napa pripun, Ustaz? Nggih. Adzan dian nggih? Nggih. Kita skoros untuk adzan sekedap nggih. Kita lanjutkan, yang selanjutnya adalah etika salam tadi, yaitu memberikan salam itu hendaknya kepada orang yang dikenal maupun yang tidak, ya. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana rajula sa'ala Nabi ayul Islam khair?" Ya.
Ada seorang yang berkata kepada Nabi, Islam manakah yang terbaik? Kemudian Nabi mengatakan, tud'aimut ta'am, engkau memberikan makanan, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, ya. Yaitu Islam yang baik, yang terbaik adalah engkau memberikan makan dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Jadi meskipun dalam sebuah pertemuan, dalam majelis, kondangan, arisan dan seterusnya, sebaiknya kita menyapa, menyalami itu adalah termasuk orang-orang yang tidak kita kenal. Jadi jangan pilih kasih atau menganggap seseorang itu yang terdekat dengan kita atau bestine tadi kemudian hanya itu saja yang disalami. Karena bahkan ini dalam hadis lain dikatakan anna baina yadayi sa'ah taslima khosah, bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah orang-orang itu senantiasa memberikan salam kepada orang-orang yang hanya dia kehendaki, yang dia ingini, ya, pada orang-orang khusus tadi. Maka ini adalah perhatian kita untuk waspada terhadap hal tersebut. Kemudian etika yang berikutnya adalah ketika kita di dalam kamar mandi maka kita tidak diperkenankan untuk menjawab salam. Karena pada suatu ketika ada seseorang yang melewati Rasulullah SAW, kemudian beliau dalam kamar mandi, ya, kemudian ada orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab salam tersebut. Dan kemudian selain ketika kita bertemu, ketika kita berpisah juga kita dianjurkan untuk menyampaikan salam. Jadi hadisnya dikatakan yang maknanya, apabila salah seorang di antara kalian bertemu di sebuah majelis, hendaklah ia mengucapkan salam. Lalu apabila hendak bangun meninggalkan majelis itu, hendaklah ia juga mengucapkan salam. Nah, jadi sebaiknya yang terbaik seperti itu. Ketemu salam, berpisah juga salam. Kemudian berikutnya, menjawab titipan salam. Nah, ini Bapak Ibu sering mendapat titipan salam, betul? Dari teman dekatnya, dari sahabat karibnya, dari seseorang yang sudah lama tidak ketemu, kemudian tiba-tiba mendapatkan kabar dari teman, dari tetangganya, tadi ketemu si A si B, kemudian menitipkan salam kepada kita. Maka kita juga berkewajiban untuk menjawab salam tersebut. Bahkan istimewa dikatakan dalam sebuah hadis bahwa istri baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Aisyah, pernah mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Nah, ini istimewa. Kita mentok-mentoki salam seko koncone. Wis tahu entuk salam saking Pak Camat, Bu? Dereng nggih, Pak Lurah? Dereng. Napa melih Pak Bupati nggih, napa melih Pak Presiden, Pak Menteri dan seterusnya. Pak RT paling-paling nggih. Nah, ini luar biasa, Siti Aisyah mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Nih, dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW berkata, suatu hari, wahai Aisyah, ini Jibril menyampaikan salam kepadamu. Ya. Aku menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkau bisa melihat apa yang tidak aku lihat. Nah, ini adalah salah satu redaksi dalam hadis ketika Siti Aisyah mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Nah, kemudian dalam hadis lain bahkan istri baginda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Khadijah, juga mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih dahsyat lagi, ya. Pada suatu ketika Jibril pernah datang kepada Nabi SAW sambil berkata, wahai Rasul, ini dia Khadijah
ia datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Apabila ia datang kepadamu, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya. Selain itu beritahukan pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak, yang di sana tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya. Ini juga sebuah makna dari hadis ketika istri baginda Rasulullah SAW mendapatkan salam dari malaikat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sedikit kita lanjutkan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin juga pernah mendapatkan atau menjumpai orang kafir mengucapkan salam kepada kita. Nah, ini bagaimana kita menjawabnya? Ini banyak redaksi, maka secara singkat saja dalam sebuah hadis, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Dan ketika engkau mendapatkan salam dari ahlul kitab, dalam ini makna secara luas dari orang non muslim ya, memberikan salam kepada kita. Mungkin kadang-kadang orang non muslim itu sudah hafal gitu loh, bertemu dengan kita assalamualaikum, kita bingung nih jawab piye gitu kan. Maka kita cukup menjawab waalaikum. Nah, ini jawaban kita. Ini ada dalam banyak redaksi hadis. Kemudian suatu ketika dalam hadis itu dikatakan ketika Rasulullah SAW didatangi oleh orang-orang Yahudi. Kemudian mereka mengucapkan Assalamu alaika, gitu ya. Orang-orang Yahudi itu mendoakan kejelekan, seakan-akan sekilas itu kebaikan, seakan-akan assalamu alaikum, tetapi ini beda. Ini assamu alaikum, assamu alaika, kebinasaan kepadamu. Ini adalah memang orang-orang Yahudi niat kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian seketika Sayyidah Aisyah menjawab, waalaikumsalam walaknah. Ini Sayyidah Aisyah keras ini. Dan kebinasaan pula bagi engkau dan laknat, begitu. Maka kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan, ya Aisyah mahlan ya Aisyah. Sebentar Aisyah, sabar dulu, pelan-pelan ya Aisyah gitu ya. Fa innallaha yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai kelembutan dalam setiap persoalan. Kemudian Sayyidah Aisyah protes lagi. Ya Rasul, bukankah tadi orang Yahudi mendoakan kejelekan bagi engkau? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, saya tadi sudah mengatakan wa alaikum, dan begitu juga atas kalian. Ini kan sama aja artinya, cuman mungkin artinya kan lebih lembut gitu ya, lebih halus, tetapi artinya kan sama. Bapak dan Ibu yang berbahagia, nah pada kesimpulannya, ketika kita mendapatkan salam dari seorang yang bukan muslim, maka cukup kita menjawab waalaikum. Ada pendapat lain, ada redaksi lain, boleh waalaikum salam, tapi tidak boleh dilanjutkan warahmatullahi wabarakatuh, ini nggak boleh ya. Tapi paling rajih, insya Allah paling sepakat para ulama cukup sampai waalaikum. Kemudian berikutnya, ketika kemudian di antara kita juga berkumpul dengan orang-orang yang non muslim, misalnya dalam sebuah rapat ataupun sebuah pertemuan, ini ada orang muslim, ini ada orang yang non muslim. Bagaimana sesungguhnya kita mengucapkan assalamualaikum itu, apakah boleh? Maka Rasulullah SAW juga pernah kejadian seperti itu. Dalam hadisnya dikatakan bahwa dari Usamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah lewat pada sebuah majlis dan di dalamnya itu bercampur antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, para penyembah berhala dan orang-orang Yahudi. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan salam kepada mereka.
Ya, artinya kan Rasulullah hanya mengkhususkan ini salamnya ini kepada orang-orang muslim. Artinya boleh begitu ya. Ketika dalam sebuah majelis kemudian kita menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu boleh. Atau mungkin kalau lebih etika lagi ya mungkin mohon maaf untuk yang beragama non muslim, saya mengawali dengan salam sesuai dengan agama dan kepercayaan saya. Kemudian menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barangkali seperti itu. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, barangkali cukup nggih apa yang kami sampaikan malam hari ini. Kita sedikit membahas sebuah hadis dari 6 kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain. Sedikit kita singkat di kewajiban, yaitu menyampaikan salam seorang muslim kepada muslim lain. Yang ini perlu kita tekankan di situ adalah karena sesungguhnya salam itu mempunyai kemuliaan, mempunyai pahala yang luar biasa, sehingga Rasulullah mencontohkan seperti hadis tadi yang tadi kami sampaikan, dan juga sahabat yang mencontohkan seperti itu begitu dalam menyebarkan salam ini. Barangkali nanti suatu saat kita bisa bertemu, kita bisa menyampaikan hak dan kewajiban di antara muslim terhadap muslim yang lainnya. Begitu barangkali Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk malam hari ini. Oh, J, monggo. Oh, ini dari sahabat saya nih Pak Edi ini. Beliau mungkin juga sudah tahu sebenarnya menguji ini. Ya, jadi beliau menyampaikan begini ya. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang ya, tidak banyak, tidak lebih, kok assalamualaikum, padahal kum itu kan banyak, antum ya. Jadi assalamualaikum kok enggak assalamualaika. Jadi memang kita merujuk kepada hadis, di situ kan redaksinya memang kita menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan di sisi lain memang kata-kata antum ini memang sebuah kemuliaan, memuliakan ya. Jadi kalau kita bertemu di Jawa itu kalau dengan teman kan ada samang, sampeang, ono de ono panjenenganipun. Nah, ya seakan-akan itu kum di sini kan panjenengan begitu ya. Istilahnya memuliakan dengan bahasa yang lebih mulia. Sama juga dengan istilahnya saya dengan kami, padahal kok sendiri kok bilangnya kok pakai kami ya, padahal cuma saya tok. Itu juga istilahnya merendahkan hati atau sebagai sebuah penghormatan begitu ya. Dan juga dalam dialog yang biasa, tidak dalam konteks salam ini, ketika ada dialog antara satu orang dengan orang lain di pondok pesantren itu, bahkan kadang-kadang malah justru pakainya malah antum gitu Pak, bukan anta gitu tapi antum. Antum dari mana antum? Ana dari sana. Oh, ya. Antum kabarnya gimana? Padahal kan cuma satu orang, ya kan? Tapi kita bilangnya antum. Misalnya juga kayak Ustadz baru datang, Ustadz, antum dari mana Ustadz? Tidak, anta dari mana Ustadz? Ustadz, kamu dari mana? Bahasanya kamu dari mana? Kita kok jangkar gitu ya. Ustadz, panjenengan dari mana? Nah, kalau dalam bahasa Arab, Ustadz, anta dari mana? Kayak sepertinya dengan kata-kata kamu dari mana. Tetapi kalau kita menyampaikan antum dari mana Ustadz? Panjenengan dari mana? Jadi ada istilahnya itu sebagai bahasa penghormatan gitu. Itu kalau dari segi lain. Tetapi kalau dari segi perintahnya, redaksinya kan memang seperti itu ya. Barangkali mengatakan Pak Edi. J. Waalaikumsalam. J.
Ya. Dalam hal ini memang menebarkan salam yaitu dengan kita mengucapkan ya, dengan lisan ya. Jadi yang namanya sunnah muakkad adalah sunnah yang dikuatkan. Kalau kita bisa menjalankan secara bagus, istilahnya pahalanya akan lebih banyak. Tetapi kalau misalnya kita menjalankannya sedikit ya pahalanya berkurang gitu ya. Kalau kita tidak menjalankan ya tidak dosa, Bu. Ya kan? Karena namanya kan sunnah muakkad. Tetapi kalau kita bisa lebih sempurna ya memungkinkan kita sambil salaman ya assalamualaikum. Ya, misalnya kan kalau yang ngajak kan cukup assalamualaikum aja kan sudah cukup. Assalamualaikum. Yang sing jawab sing waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Sing jawab yang sempurna, tetapi yang mengucapkan kan cukup assalamualaikum. Nah, gitu kan. Tapi yang menjawab nanti yang lebih baik, ya minimal ya waalaikumsalam itu tadi sama dengan yang disampaikan. Kira-kira begitu, Bu. Misalnya ucapan itu diucapkan ketika kita mau masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus dilanjutkan dengan salaman itu bisa. Oke, insya Allah itu karena mungkin kita masuk di dalam sebuah ruangan, dalam forum gitu ya, sudah orang banyak, mungkin kita masuknya juga istilahnya kulun wun, sudah banyak yang hadir. Kita assalamualaikum, semuanya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu lebih simpel lagi. Artinya kan tadi masuk dalam adab yang qalil alal katsir, yang sedikit di antara yang banyak. Memulai salam di antara sedikit dari orang yang banyak. Bisa mungkin di atas mimbar seperti ini, ataupun mungkin juga ketika kita masuk dalam sebuah majelis begitu. Atau mungkin rombongan orang banyak di jalan, kita sendirian kok orangnya banyak semuanya kan. ART itu misalnya assalamualaikum, nah itu kan bisa juga. Itu di antara barangkali yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kemuliaan dari kita mengucapkan salam. Begitu barangkali, Bu. Ngacen ya, cukup ya Bapak Ibu ya. Demikian barangkali yang kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Apabila ada kekhilafan, kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau ada yang kurang tepat, barangkali Bapak dan Ibu suatu saat menemukan jawaban yang lebih tepat, dalil yang lebih kuat, sumber yang lebih kuat, maka juga tidak menjadi masalah karena saya juga masih terus belajar. Jadi bagaimana kita senantiasa belajar karena kita senantiasa mendapatkan sesuatu yang lebih kuat dan sesuatu yang lebih baik tentunya begitu. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup bersama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.